Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Apika di channel. Kali ini akan membahas pelajaran kimia kelas 11, yaitu tentang laju reaksi untuk para santriwati MA Mu'alimat NW Pancor. Semoga cepat dipahami, dimengerti, dan selamat belajar. Tetap semangat. Kita lanjutkan materi kimia kelas 11 mengenai laju reaksi. Laju reaksi sering juga disebut dengan istilah kecepatan reaksi. Laju reaksi biasanya dilambangkan dengan huruf P ya. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per atau setiap satu satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan setiap detik reaksi. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau reaktan, atau laju terbentuknya produk atau bertambahnya produk. Laju reaksi berkaitan dengan perubahan konsentrasi reaktan maupun produk. Adapun penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, diantaranya ada reaksi yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Reaksi yang berlangsung cepat itu contohnya pada waktu kita membakar kertas, sampah, atau memotong apel yang berubah warnanya, cepat berubah warnanya menjadi coklat. Kemudian reaksi yang berlangsung lambat itu contohnya seperti pengkaratan besi atau korosi. Nah, itu dia contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk laju reaksi. Sekarang kita lanjutkan dengan rumus laju reaksi. Adapun laju reaksi atau rumus laju reaksi dinyatakan dengan P sama dengan min delta konsentrasi reaktan atau reaksi dibagi dengan delta T, atau P sama dengan plus delta konsentrasi produk dibagi dengan delta T. P itu adalah laju reaksi dengan satuan molaritas kali detik pangkat min 1. Delta konsentrasi reaktan, perubahan konsentrasi reaktan dengan satuan molaritas, kemudian delta konsentrasi P merupakan perubahan konsentrasi produk, satuannya molaritas, kemudian delta T itu perubahan waktu, satuannya detik atau skon. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal yang sederhana. Contoh soal pertama, diketahui reaksi A plus B menghasilkan C plus D. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu adalah koefisien reaksi. Tentukan laju berkurangnya reaktan dan laju bertambahnya produk. Kita jawab sama-sama. Contoh soal yang tadi ada A plus B menghasilkan C. Nah, ini yang diminta adalah laju berkurang reaktan. Nah, di sana reaktannya sebelum tanda panah ini reaktan. Berarti masukkan dulu rumusnya. P sama dengan min delta konsentrasi reaktan dibagi dengan delta T. Itu rumusnya. Lanjut, berarti P di sini ada zat A, berarti PA sama dengan min, koefisiennya di sini ada A kecil, berarti 1/A delta konsentrasi zat A dibagi dengan delta T. Nah, ini dia
kemudian selain zat A, di sini yang termasuk reaktan adalah zat B. Berarti PB sama dengan min 1 per koefisiennya B kecil delta konsentrasi zat B per delta T. Nah, ini dia untuk laju berkurang reaktan karena reaktannya hanya dua, zat A dan zat B. Kita lanjutkan untuk yang B. Yang ditanyakan di sana laju bertambah. Laju bertambah. Produk ya. Nah, di sini produknya ada setelah tanda panah yaitu C dan D ya. Masukkan rumus untuk laju bertambah, P sama dengan plus, ingat ya tanda min plusnya, plus delta konsentrasi P dibagi dengan delta T. Nah, berarti PC sama dengan plus, nah di sini koefisiennya C kecil berarti 1 per C kecil delta konsentrasi zat C per delta T. Nah, itu kemudian ada zat D. PD sama dengan plus 1 per D delta konsentrasi zat D per delta T. Nah, ini dia untuk laju bertambahnya produk. Laju bertambah produk dilambangkan dengan tanda plus ya. Sehingga PA berbanding PB berbanding PC berbanding PD sama dengan, nah ini berarti PA-nya 1 per A, 1 per A berarti A berbanding B, nah ini ya, berbanding C berbanding D. Nah, ini jawabannya ya untuk laju reaksi. Kita lanjutkan para santriwati untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan persamaan reaksi berikut. 2H2G plus O2G menghasilkan 2H2OG. Yang diminta tuliskan rumus laju reaksinya, maksudnya laju berkurang dengan bertambah ya. Kita jawab sama-sama. Nah, yang A berarti nah ini yang laju berkurang reaktan ya. Yang ini setelah tanda panah produk. Nah, berarti laju berkurangnya P, masukkan rumus min delta konsentrasi reaktan per delta T. Berarti P di sini H2, zat H2 berarti Pi H2 sama dengan min koefisiennya 2 berarti 1 per 2 delta konsentrasi zat H2 per delta T karena belum ada waktunya ya. Kemudian yang berikutnya masih ada O2. Nah, berarti PO2 sama dengan koefisiennya di sini 1 berarti min masih berkurang hingga tandanya min 1 per 1 delta konsentrasi O2 per delta T. Nah, ini untuk laju berkurangnya. Kemudian laju bertambahnya, nah ini di samping P sama dengan plus delta, masukkan rumus konsentrasi P per delta T. Nah, di sini untuk bertambahnya produknya hanya H2O berarti P H2O sama dengan plus koefisiennya 2 1 per 2 delta konsentrasi H2O per delta T. Nah, ini dia sehingga ya berarti P
Kalau ingin lebih singkat boleh ditulis seperti ini ya. Belum dilanjutkan. Kita lanjutkan dulu, selesaikan. Pi H2 berbanding Pi O2 berbanding P H2O sama dengan koefisiennya di sini 2 berbanding 1 berbanding 2. Nah, kalau ingin lebih singkat untuk cara yang kedua atau boleh pakai ini, laju sama dengan 1, tinggal diambil aja pH2 nya min 1/2 delta konsentrasi H2 per delta T sama dengan min 1/1, boleh ditulis boleh enggak, berarti delta konsentrasi O2 per delta T sama dengan plus 1/2 delta konsentrasi H2O per delta T. Nah, perbandingannya masih sama hingga pi H2 pi O2 berbanding pi H2O sama dengan 2 berbanding 1 berbanding 2. Jadi boleh pakai cara pertama atau cara yang kedua, terserah mana yang lebih cepat dipahami. Itu dia tadi pembahasan tentang laju reaksi. Semoga bisa dipahami, dapat dimengerti. Selamat belajar. Terima kasih telah menonton video APKRI Channel. Semoga bermanfaat. Ketemu kembali dengan persamaan laju reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.